Halo Sobat Edu, selamat datang di podcast kita kali ini yang akan membahas topik menarik dan tentunya sangat relevan dengan dunia pendidikan. Saya Irma Ainur Hasanah, merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, gelombang 2 tahun 2024. Bersama rekan saya, Ella Susanti, juga merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, gelombang 2 tahun 2024. Kami akan menemani teman-teman semua dalam diskusi yang pastinya penuh wawasan dan inspiratif. Hari ini kita akan membahas tugas demonstrasi konstekstual dan elaborasi pemahaman konsep where to, serta implementasinya di SMA Negeri 6 Kota Cirebon. Seperti yang kita tahu, dalam pembelajaran, pemahaman konsep sangat penting. Konsep where to ini menjadi dasar dalam perancangan pembelajaran yang efektif agar siswa dapat memahami tujuan dari setiap materi yang mereka pelajari. Nah, untuk mengupas lebih dalam tentang konsep ini dan bagaimana penerapannya di sekolah, kita sudah kedatangan 3 narasumber yang luar biasa. Mereka juga merupakan mahasiswa PPG Calon Guru. Langsung aja nih kita sambut ada Saudara Lutfi Abdul Latif, Saudara Aryo Adi Wibisono, dan Saudari Alpiatun. Ketiganya siap berbagi wawasan dan pengalaman mereka dalam menerapkan konsep where to dalam pembelajaran. Jadi, tetap bersama kami ya, dan jangan kemana-mana karena diskusi menarik segera dimulai. Baik, di sini saya akan bertanya kepada narasumber yang pertama, yakni Saudara Lutfi. Saat mengajar materi turunan fungsi trigonometri, apa tujuan pembelajaran yang telah Anda rumuskan? Tujuan pembelajaran yang telah saya rumuskan terdapat dua. Yang pertama, peserta didik dapat memahami penerapan konsep turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan penerapan konsep turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Adapun posisi kemampuan peserta didik jika dilihat dari tujuan pembelajarannya, yang pertama, sebagian peserta didik sudah memiliki pemahaman dasar tentang fungsi trigonometri, tetapi belum sepenuhnya memahami konsep turunannya. Yang kedua, mereka mungkin masih mengalami kesulitan dalam menentukan turunan fungsi trigonometri secara benar dan menerapkannya dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga, oleh karena itu, mereka perlu lebih banyak latihan dalam memahami konsep, menyelesaikan soal turunan fungsi trigonometri, dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, dapatkah saudara menjelaskan mengenai alasan tujuan pembelajarannya menjadi seperti itu? Dalam menyusun tujuan pembelajaran, saya mengikuti teori ABCD, yaitu sebagai berikut. A. Audience, peserta didik yang sedang mempelajari konsep turunan fungsi trigonometri. B. Behavior, peserta didik dapat memahami dan menyelesaikan penerapan konsep turunan fungsi trigonometri. C. Condition, dengan diberikan berbagai permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, seperti perhitungan kecepatan, perubahan sudut, atau analisis gerak osilasi. D. Degree, peserta didik dapat memahami dan menyelesaikan penerapan fungsi trigonometri dengan tepat. Tujuan ini dibuat agar peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam penyelesaian masalah nyata dengan tingkat pemahaman yang tinggi. Tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja berdasarkan tujuan pembelajaran yang Anda buat tersebut. Adapun unjuk kerja yang saya lakukan adalah menyelesaikan masalah, karena peserta didik diminta untuk memahami konsep turunan fungsi trigonometri dan mengaplikasikannya dalam penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami oleh peserta didik dalam pembelajaran yang Anda lakukan?
Adapun kriteria yang akan dinilai adalah yang pertama, pemahaman konsep dasar turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, ketepatan dalam menentukan turunan fungsi trigonometri dari berbagai bentuk soal. Yang ketiga, kemampuan untuk menghubungkan konsep turunan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ketelitian dalam menyelesaikan perhitungan matematis. Yang kelima, kemampuan untuk menjelaskan proses penyelesaian masalah secara logis dan sistematis. Yang keenam, kreativitas dalam menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan. Wah, oke. Jawabannya sangat menarik ya, Saudara Lutfi. Oke, selanjutnya mungkin saya akan bertanya ke Saudara Aryo tentang bagaimana sih caranya Anda menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik di kelas dalam ide-ide besar dan melakukan sebuah unjuk kinerja. Gimana tanggapan Anda tentang pertanyaan ini? Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, ya, gimana sih caranya untuk menggugah pemikiran peserta didik? Nah, caranya tuh ada beberapa, ya. Jadi, misalkan kita itu menggunakan pendekatan berbasis masalah (PBL), kan? Jadi memberikan contoh kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalkan turunan fungsi trigonometri digunakan untuk mencari biaya, biaya untuk produksi itu kan bisa dicari pakai PBL gitu. Nah, terus kita memberikan tantangan awal berupa pertanyaan pemantik seperti bagaimana sih caranya seorang pengusaha itu menentukan biaya maksimum dan minimum untuk memproduksi suatu. Lalu kita ajak peserta didik itu untuk eksplorasi konsep secara kolaboratif. Nah, misalnya dengan kerja kelompok untuk menyelesaikan masalah dalam LKPD. Oke, oke, oke. Setelah itu, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk bisa membuat ide-ide besar itu segera menarik, konkret, dan sangat penting? Nah, untuk situasinya yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar itu kita dapat menggunakan studi kasus dari berbagai bidang nih. Ada bidang misalkan bidang fisika, bidang teknik, bidang teknologi ya. Itu kan hampir semuanya bisa tuh terapan matematika juga ya. Misalkan kita bisa menggunakan studi kasus itu untuk mengetahui bagaimana sih GPS itu menggunakan konsep turunan untuk menentukan kecepatan dan arah pergerakan. Setelah Anda tahu bagaimana caranya, bagaimana situasinya, lalu bagaimana Anda melakukan pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi oleh peserta didik. Nah, untuk penyampaian materinya itu supaya menghasilkan minat dan keingintahuan, kita pakai berbagai cara. Yang pertama itu adalah pendekatan inquiry. Jadi kita buka pembelajaran dengan pertanyaan terbuka. Ya, pertanyaan ini harapannya dapat memancing rasa penasaran sebelum kita menjelaskan konsepnya. Yang selanjutnya itu kita menggunakan pembelajaran berbasis teknologi ya. Kan sudah ada banyak aplikasi seperti GeoGebra, Desmos Kalkulator dan macam-macam itu kita bisa pakai untuk memperlihatkan contoh grafik gitu, nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Nah, yang selanjutnya lagi itu ada menghubungkan konsep dengan hobi peserta didik. Kita harus kenalan dulu sama peserta didik, hobinya apa. Nah, lalu kita hubungkan pembelajaran itu dengan hobi mereka. Kalau yang suka olahraga, oh kita bisa pakai itu. Bagaimana sih ya untuk menentukan perhitungan arah sudut tembakan itu seperti apa? Ya, bagaimana seberapa besar? Itu kita bisa hubungkan dengan matematika. Itu contohnya. Lalu peluang seperti apa sih yang bisa menopang minat pelajar atau peserta didik, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit seperti bosan, panas, tidak nyaman, tidak aman bagi peserta didik? Nah, untuk peluang apa saja sih yang bisa menopang minat belajar ya kalau apalagi kalau misalkan pembelajarannya susah. Nah, pembelajarannya itu kita bisa menggunakan pembelajaran proyek berbasis minat. Contohnya seperti tugas eksplorasi konsep nih, konsep turunan dalam bidang yang mereka sukai. Misalkan olahraga atau teknologi, kita bisa pakai peluang itu untuk menopang minat belajar mereka. Lalu kita menyediakan berbagai cara belajar. Ada cara belajar seperti video tutorial, itu kan kita bisa cari di YouTube. Kemudian ada diskusi kelompok atau kita bisa eksperimen langsung nih. Nah, biar bisa
ini sesuai dengan peserta didik. Jadi peserta didik tuh bisa milih ya, mana sih yang cocok banget, yang aduh, wah aku suka belajarnya kayak gini. Nah, kalau kayak gitu kan sudah jadi minat belajar pun naik. Gitu harapannya. Oke, mungkin di dalam situasi kelas itu yang Anda pernah alamin, mungkin apa saja hambatan yang membuat peserta didik atau siswa kurang berani mengambil resiko, kurang kreatif, dan mungkin ragu dalam bertanya atau mengambil keputusan. Nah, bagaimana menurut pendapat Saudara Aryo? Untuk hambatannya itu ada lumayan ya, yang menimbulkan hambatan dalam pembelajaran itu. Ya, ya, yang pertama itu adalah ketakutan terhadap kesalahan. Ini yang guru-guru itu sering hadapi. Peserta didik itu takut salah. Ya, misalkan, Bu, aduh, apa takut jawabannya salah. Nih, itu kita harus bisa mengatasi itu dengan menciptakan lingkungan belajar yang menghargai eksplorasi. Kita menghargai jawaban walaupun itu salah. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu materinya itu dianggap abstrak dan sulit dipahami. Nah, kita menggunakan pendekatan kontekstual dan visualisasi konsep. Jadi kita ubah dulu materi itu secara konkret, baru kita perlahan-lahan mulai mempelajari ke yang abstrak. Yang selanjutnya itu hambatannya itu adalah kurangnya relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Pak, belajar matematika tuh buat apa sih? Nah, itu yang kita perlu kaitkan dengan kehidupan sehari-hari supaya peserta didik tuh paham. Ya, ternyata matematika tuh banyak itunya, bisa dipakai untuk berbagai macam bidang. Yang selanjutnya lagi itu ada keterlibatan aktif ya. Itu keterlibatan itu misalkan peserta didiknya tuh aduh ya, bu yang bully ibaratnya kalau bahasa Cirebon itu tuh ya. Jadi diam itu antara diam paham sama diam gak tahu itu yang harus kita waspadai gitu. Kita harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis eksplorasi supaya partisipasi peserta didik itu dapat meningkat. Ya, seperti begitu. Ya, selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber yang ketiga, yakni Saudari Alfi, mengenai explore, equip, and experience. Yang pertama, bagaimana caranya peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting dalam pembelajaran? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya. Pada kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, peserta didik dapat terlibat aktif dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan yang penting, mungkin pada saat misalnya diskusi kelompok dengan studi kasus. Peserta didik diberikan kasus seperti bagaimana pengusaha menggunakan turunan fungsi dalam menyelesaikan biaya produksi maksimum dan minimum. Lalu mungkin juga dapat menghubungkan konsep dengan dunia nyata. Nah, guru dapat memancing pertanyaan seperti bagaimana cara menurunkan fungsi trigonometri dapat membantu dalam navigasi satelit atau perhitungan kecepatan benda yang bergerak dalam lintasan melengkung. Ya, pertanyaan selanjutnya yakni kegiatan belajar yang seperti apa yang Anda lakukan untuk menampilkan kemampuan maksimal peserta didik, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas yang bagaimana yang diperlukan untuk peserta didik dalam mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Oke. Mungkin ya, untuk memahami dan menerapkan turunan fungsi trigonometri dengan baik, peserta didik dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik. Misalnya, mereka bisa mengerjakan proyek studi kasus yang menghubungkan turunan dengan kecepatan sudut atau pergerakan gelombang. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan aplikasi seperti GeoGebra untuk melihat bagaimana grafik turunan berubah. Diskusi dan presentasi kelompok juga bisa membantu mereka memahami penerapan turunan dalam biaya produksi maksimum dan minimum. Untuk meningkatkan pemahaman, mereka bisa mengerjakan soal-soal yang menantang, seperti menentukan kapan ombak mencapai puncaknya menggunakan turunan, atau jika di luar kelas, peserta didik juga bisa mengamati contoh turunan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menonton video edukatif, membaca artikel, atau membuat laporan singkat tentang aplikasi turunan.
Kalau pekerjaan di rumah bisa berupa latihan soal yang lebih kontekstual atau eksperimen sederhana, seperti menghitung percepatan roda sepeda dari data yang mereka kumpulkan sendiri. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep turunan secara teori, tetapi juga menghubungkannya dengan dunia nyata, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Selanjutnya, saya akan bertanya beberapa pertanyaan pada Saudara Lutfi. Yang pertama, pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara Anda membantu peserta didik memahami kembali ide-ide penting atau materi-materi pelajaran yang sudah Anda ajarkan? Ada beberapa cara yang saya gunakan untuk membantu peserta didik dalam memahami ide-ide penting atau materi pelajaran yang saya ajarkan. Yang pertama, dengan menggunakan refleksi diri melalui pertanyaan terbuka. Contohnya adalah seperti bagaimana pemahaman saya tentang konsep turunan fungsi trigonometri sebelum dan sesudah pembelajaran ini. Yang kedua, memberikan studi kasus baru yang lebih kompleks untuk menantang pemahaman mereka. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, di mana peserta didik saling bertukar ide dan menjelaskan pemahamannya kepada teman sebaya. Yang keempat, caranya adalah dengan menggunakan teknik scaffolding, seperti memberikan petunjuk atau contoh bertahap untuk memperjelas konsep yang telah diajarkan. Baik, mungkin kalau setelah Anda memberikan bantuan, bagaimana peserta didik bisa memperbaiki hasil kerja mereka berdasarkan umpan balik dari Anda sebagai seorang guru? Ada beberapa hal yang saya lakukan untuk memperbaiki hasil kerja peserta didik berdasarkan umpan balik yang telah saya berikan. Yang pertama, melakukan penilaian diri menggunakan rubrik yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi area atau bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Yang kedua, memberikan umpan balik formatif secara individu dan kelompok, baik dari yang diberikan oleh saya maupun dari teman sebayanya. Yang ketiga, yaitu mengizinkan peserta didik untuk merevisi dan menyempurnakan tugas setelah mendapatkan masukan dari saya sebagai gurunya. Yang terakhir atau yang keempat, saya akan menyediakan contoh soal beserta jawaban yang memiliki kualitas yang sangat baik sebagai referensi agar peserta didik dapat melihat standar soal dan jawaban yang diharapkan. Oke, mungkin setelah Anda memberi bantuan, setelah Anda memberikan umpan balik, lalu bagaimana cara Anda mendorong peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran dan kinerja mereka setelah melakukan proses pembelajaran? Baik, ada beberapa cara yang saya lakukan untuk mendorong peserta didik dalam merefleksikan pembelajaran dan kinerjanya setelah melalui proses pembelajaran. Yang pertama adalah dengan melakukan jurnal refleksi setelah setiap sesi pembelajaran dengan pertanyaan seperti apa yang paling menantang dalam materi ini atau bagaimana saya dapat menerapkan konsep ini di kehidupan nyata. Lalu yang kedua yaitu diskusi kelas di akhir pembelajaran untuk berbagi wawasan dan pemahaman baru sesama peserta didik. Yang ketiga, kegiatan preview di mana peserta didik saling memberikan masukan tentang pemecahan masalah atau proyek yang telah mereka laksanakan. Yang keempat, menggunakan metode self-assessment dengan kriteria tertentu untuk mengevaluasi progres belajar mereka sendiri. Oke, sesi pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan dengan narasumber yakni Saudara Aryo mengenai exhibit and evaluate. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian dalam pembelajaran?
Untuk pertanyaan pertama nih, ya kan bagaimana sih caranya untuk membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Caranya, jadi guru itu memfasilitasi dengan menyediakan instrumen penilaian diri. Ada rubrik, ya contoh seperti rubrik, lembar refleksi, dan serupa yang memandu peserta didik untuk menilai kemampuan dan proses belajarnya. Yang selanjutnya itu ada sesi diskusi kelompok atau pertemuan individual yang diadakan untuk membahas hasil penilaian diri dan identifikasi apa sih yang perlu disesuaikan dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah, yang selanjutnya itu peserta didik diberikan umpan balik formatif secara terus-menerus agar mereka dapat mengadaptasi strategi belajar sesuai dengan temuan evaluasi diri mereka masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peserta didik terlibat dalam evaluasi diri di akhir pembelajaran untuk mengidentifikasi diri sendiri, menetapkan tujuan masa depan, serta memiliki semangat belajar yang teguh? Untuk pertanyaan yang kedua ya, jadi gimana sih peserta didik itu terlibat dalam evaluasi diri? Nah, jadi di akhir pembelajaran, peserta didik itu menyusun laporan atau jurnal evaluasi. Itu isinya itu mencakup pencapaian, kekuatan, dan area perbaikan. Habis itu ada aktivitas evaluasi diri, dan aktivitas ini melibatkan diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman, menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur ke depan, serta merancang rencana tindak lanjut. Nah, yang terakhir itu, nah, sebagai guru nih, kita harus mendorong semangat belajar. Kita ajak peserta didik untuk merayakan pencapaian mereka, serta motivasi mereka untuk menetapkan target pribadi sebagai pendorongan untuk mendorong perkembangan di masa depan. Cara untuk merayakannya itu bisa bermacam-macam. Misalkan kita beri hadiah nih, kalau misalkan ada peserta didik yang berani maju ke depan atau ada jawabannya yang bagus, gitu, seperti itu contohnya. Ya, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana peserta didik dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari serta apa yang dibutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Bagaimana caranya peserta didik dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari? Itu kita ajak peserta didik untuk refleksikan seluruh proses pembelajaran. Kita minta peserta didik untuk membuat portofolio atau jurnal, jadi supaya kita tahu dokumentasinya kayak seperti gimana setiap tahapan, setiap pencapaiannya dari awal sampai akhir pembelajaran. Setelah itu kita memberikan umpan balik ya yang konstruktif tentu saja. Kita soroti aspek apa yang telah dikuasai dan memberikan saran yang mana yang harus ditingkatkan lagi dari peserta didik. Selanjutnya itu kita mengadakan kegiatan peer review atau dan sini sisi tanya jawab. Itu digunakan sebagai media untuk membantu peserta didik untuk meninjau kembali materi apa ya yang telah dipelajari dan menyusun perbaikan dan pengembangan kemampuan mereka secara lebih lanjut. Selanjutnya, mungkin saya mau bertanya kepada Saudari Alpi tentang bagaimana Anda mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan peserta didik, gaya belajar peserta didik, pengetahuan sebelumnya, kayak materi prasyarat mungkin ya, dan minat peserta didik di dalam proses pembelajaran Anda yang pernah Anda alami sebelumnya. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan 5 poin ya. Untuk yang pertama, pendekatan berdiferensiasi. Guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi seperti metode visual, auditori, dan kinestetik agar sesuai dengan berbagai gaya belajar peserta didik. Untuk yang kedua, ada penilaian awal, yaitu melakukan asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan dan pengalaman sebelumnya sehingga materi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan level masing-masing peserta didik. Lalu dapat juga dengan yang ketiga, yaitu pemberian pilihan dengan menyediakan berbagai jenis aktivitas atau proyek yang memungkinkan peserta didik memilih sesuai minat dan kecepatan belajar mereka, namun tetap berfokus pada tujuan pembelajaran. Lalu yang keempat, integrasi teknologi dengan menggunakan sumber belajar digital dan interaktif yang dapat memenuhi kebutuhan berbeda, misalnya video pembelajaran, aplikasi edukatif, atau simulasi online. Yang terakhir ada pendekatan kontekstual dengan menyajikan materi dengan contoh-contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari dan minat peserta didik sehingga pembelajaran terasa lebih personal dan bermakna.
Nah, mungkin dalam proses pembelajaran itu sebelumnya Anda sudah merancang suatu rencana pembelajaran ya. Nah, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran jika kondisinya itu berubah? Nah, untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran peserta didik itu bagaimana kalau misalkan kondisi dalam rancangan itu berubah? Oke, untuk ini mungkin ada 5 poin ya. Yang pertama ada evaluasi dan refleksi rutin. Dengan melakukan evaluasi secara berkala melalui penilaian formatif dan umpan balik peserta didik untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan efektif atau perlu disesuaikan. Lalu ada fleksibilitas rencana, yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran yang fleksibel dengan menyediakan alternatif kegiatan atau materi sehingga bila terjadi perubahan kondisi, misalnya pembelajaran daring atau perubahan waktu, guru dapat dengan cepat menyesuaikan. Lalu pembelajaran kolaboratif dengan mengintegrasikan aktivitas berbasis proyek atau diskusi kelompok untuk meningkatkan keterlibatan di mana perubahan kondisi tidak mengganggu dinamika belajar, tetapi justru menjadi kesempatan untuk eksplorasi lebih lanjut. Lalu ada sumber belajar tambahan, yaitu dengan menyediakan materi pendukung atau referensi tambahan, baik secara online maupun offline, yang bisa diakses peserta didik sesuai kebutuhan, sehingga jika terjadi kendala, proses belajar tidak terbebani. Lalu yang terakhir, adaptasi teknologi. Jika terjadi perubahan kondisi, misal pembelajaran jarak jauh, penggunaan platform digital dan aplikasi interaktif dapat menggantikan pertemuan tatap muka guna menjaga kesinambungan dan efektivitas pembelajaran. Oke, kita kembali lagi ke narasumber yang pertama, yakni Saudara Lutfi. Saya akan bertanya mengenai organize. Oke, pertanyaan pertama ialah pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Oke, pengalaman belajar yang paling baik yang pernah saya terapkan untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik, yang pertama adalah pengalaman belajar yang interaktif dan kontekstual yang terbukti sangat efektif. Misalnya, kegiatan pembelajaran berbasis proyek, studi kasus nyata, dan eksperimen langsung untuk membantu peserta didik mengaitkan teori dengan aplikasi yang praktis. Yang kedua, penggunaan teknologi interaktif seperti simulasi atau aplikasi GeoGebra yang memungkinkan visualisasi konsep-konsep abstrak secara konkret. Yang ketiga, pengalaman belajar melalui kegiatan diskusi kelompok dan kolaboratif memungkinkan peserta didik saling berbagi perspektif sehingga memperdalam pemahaman mereka. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara saudara dalam meminimalisir kemungkinan adanya kesalahpahaman dari peserta didik? Adapun cara saya untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman, yang pertama adalah dengan menyusun instruksi dan materi pembelajaran dengan bahasa yang jelas dan terstruktur agar mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan contoh konkret, analogi, dan visualisasi untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit. Yang ketiga, melakukan cek pemahaman secara berkala melalui pertanyaan lisan atau kuis formatif sehingga saya dapat segera mengoreksi kesalahan atau miskonsepsi yang ada pada peserta didik. Yang terakhir atau yang keempat, dengan cara mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi sehingga kesalahpahaman dapat diidentifikasi dan diperbaiki sejak dini. Ya, pertanyaan terakhir, bagaimana cara Anda dalam mengatur dan mengurutkan kegiatan pengajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas dalam pembelajaran yang telah Anda lakukan? Cara saya dalam mengatur dan mengurutkan pembelajaran atau pengajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas dalam pembelajaran. Yang pertama adalah dengan cara menyusun alur pembelajaran yang logis dan progresif, dimulai dari pengenalan konsep dasar,
eksplorasi melalui contoh dan aktivitas interaktif, lalu hingga penerapan dalam konteks nyata. Yang kedua, dengan cara mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran, misalnya ada metode ceramah, diskusi, simulasi, maupun kerja kelompok yang saling melengkapi untuk menjaga keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan strategi scaffolding, yaitu memberikan dukungan awal yang intensif dan secara bertahap, mengurangi bantuan seiring dengan meningkatnya pemahaman peserta didik. Yang terakhir yaitu dengan menyediakan waktu untuk refleksi dan umpan balik sehingga peserta didik dapat mengaitkan setiap langkah pembelajaran dengan tujuan akhir serta menilai kemajuan progres belajar mereka sendiri. Ya, akhirnya sudah selesai sesi tanya jawab kita dalam podcast kali ini. Ya, kita sudah mengundang 3 narasumber yang telah memaparkan dengan jelas mengenai where to dalam pengembangan kurikulum ya. Ya, untuk kedepannya mungkin akan ada bacaan atau ulikan lagi yang lebih detail mengenai pembahasan lain dalam kurikulum, terutama kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini nih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya para narasumber. Mohon maaf apabila kita moderator ada kesalahan, dan semoga podcast ini dapat membantu para pemangku kebijakan ataupun yang terlibat dalam dunia pendidikan untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran ya, dalam mengembangkan potensi peserta didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih sudah menonton podcast ini dan semoga bermanfaat. Kami moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.